Assalamualaikum Pak Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima silakan kasih. Pak. Sama-sama. Baiklah, Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita mendapat nikmat yang tak tiada terhingga banyaknya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Semoga kita selalu istiqomah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar saudara kita dalam keadaan sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat fitnya. Demikianlah harapan kita semua. Semua Allah mengabulkan doa kita. Kemudian pada tataran berikutnya kita telah mendengarkan penjelasan ayat Al-Quran, ayat 59 surah Az-Zumar yang disampaikan di bawah bimbingan Buya Rizal, disampaikan oleh Ibu Yusrah Chan, dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari surat itu. Baiklah, kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala qad ja'atka ayati fakazzabna biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sadaqallahul azim. Bala qad ja'atka ayati, bukankah demikian, sebenarnya ayat-ayatku telah datang kepada kalian, kepada engkau. Fakazzabta biha wa kastabja, lalu engkau mendustakannya, yaitu mendustakan ayat-ayatku. Wastakbarta, dan kamu menyombongkan diri. Wa kunta minal kafirin, dan kamu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Penjelasan tentang ayat ini diserahkan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 35, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayatini fatanittaqa wa aslaha fala khaufun walahum yahzanun. Wahai anak Adam, imma ya'tiyannakum rusulum minkum yaqussuna alaikum ayati, jika datang kepadamu rasul daripada kamu, dari golongan kamu sendiri, yang menceritakan ayat-ayatku. Maksudnya rasul-rasul dari golongan kalian yang menceritakan
tentang ayat-ayatku kepada kalian. Itu yang kemudian pamanittaqa wa aslaha. Barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, di situ tidak ada rasa sakit, ada sedih dan rasa khawatir. Itulah ciri orang-orang yang beriman. Sebaliknya dengan orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Dikatakan wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul, melainkan hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa yujadilul kafir wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa. Tapi orang-orang kafir membantah dengan batil agar dengan demikian mereka hendak melenyapkan yang hak. Wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan kami terhadap mereka sebagai olok-olokan saja. Al-Kahfi ayat 56. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Kahfi ayat 106. Allah berfirman, zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru. Demikianlah balasan untuk mereka itu adalah neraka jahanam disebabkan karena kekafiran mereka. Bima kafaru disebabkan karena kekafiran mereka. Wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Nah, dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olokan. Jadi mereka bagi mereka yang membakar ayat-ayat, mengolok ayat-ayat Allah, mereka akan mendapat azabnya adalah neraka jahanam. Itulah balasan mereka. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu telah menjadikan tabiat mereka tergesa-gesa. Sa'urikum ayati, kelak aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Fala tasta'jilu, maka janganlah kamu minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Jadi janganlah coba-coba minta azab dengan segera, itu adalah menantang kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tangkisun. Itu dikatakan qad kanat ayati tutla alaikum. Sesungguhnya ayat-ayatku, yaitu Al-Quran, selalu dibacakan kepada kalian. Fakuntum ala aqabikum tangkisun, maka kalian selalu berpaling ke belakang. Artinya tidak mau mendengarkan Al-Quran. Nah, tidak mau mendengarkan Al-Quran itu termasuk orang sedang membaca Al-Quran, dia tidak mendengar, atau orang membaca Al-Quran, dia bercakap-cakap, dia ngomong, itu anunya. Kalau tidak
tidak mau dengar, jangan hadir di tempat orang baca Al-Quran, supaya jangan kita termasuk dalam ayat ini. Kita tidak menghormati dalam pembacaan Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 105 Allah berfirman bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazibun. Nah, jadi bukankah ayatku telah dibacakan kepada kalian, tetapi fakuntum bima tukazibun, tetapi kalian selalu mendustakannya. Satu mendustakan, satu kembali ke belakang, beda redaksi tapi sama-sama mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 40 ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum pastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Adapun katanya orang-orang kafir, kepada mereka dikatakan, apalam takun ayati tutla alaikum, maka apakah belum ada ayat-ayatku datang kepada kalian? Apa yang terjadi? Pastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Lalu kalian menyombongkan diri dan kalian menjadi kaum yang berbuat dosa. Nah, semua kaum, ya, setiap nabi itu ada saja dari golongannya yang mendustakan nabi mereka. Dijelaskan dalam surah beberapa surah di Al-Quran, di antaranya surah As-Surah ayat 105 Allah berfirman, kazzabat qaumun Nuhin mursalin. Kazzabat qaumun Nuhil mursalun. Kaum Nuh telah mendustakan para rasulnya. As-Surah ayat 123, kazzabat Adul mursalin. Kaum Ad juga mendustakan para rasul. Kemudian kaum Samud, kazzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Kemudian kaum Lut, kazzabat kaum Lutin mursalin. As-Su'ara ayat 160. Kemudian kaum Lut mendustakan, kazzabat ahazbul aikatil mursalim, penduduk Aikah yang telah mendustakan para rasul. As-Su'ara ayat 176. Kemudian dalam surah As-Su'ara ayat 139 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fakazzabuhu fa ahlaknahum inna fi zalika laayatan wa ma kana aksaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Ya, induk sesungguhnya pada yang dipikirkan itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. As-Su'ara 139 dan berikutnya As-Su'ara 189. Fakazzabuhu fa'ahazahum azabu yaumiz zullah innahu kana azaba yaumin azim. Kemudian mereka mendustakan Su'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab Allah itu adalah azab hari yang besar. Kemudian dijelaskan lagi ayat 29, 27 surah An-Naml Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Dia berkata, maksudnya Sulaiman, akan kami lihatkan kepada engkau, kamu benar ataukah kamu termasuk orang yang berdusta. Ini pertanyaannya kepada apa kamu yang benar, apa yang benar atau kamu berdusta. Kemudian dalam surah Al-Nahl ayat 80 Allah, surah An-Naml ayat 80 Allah berfirman, wa yauma nahsuru min kulli ummatin faujam mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah ketika pada hari kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Fahum yuzaun, mereka
dibagi-bagi dalam kelompok masing-masing. Dalam surah Al-Qasas ayat 34 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsiluhu ma'ya rid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibun. Dan saudaraku Harun itu lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakan aku. Itulah doa Nabi, pinta dari Nabi Musa terhadap Allah karena diutus untuk kepada Fir'aun. Karena Nabi Musa kurang fasih dalam berbicara, maka dia minta bantuan diutusnya Harun sebagai saudaranya yang mempunyai lisan yang fasih. Kemudian dalam menghadap Fir'aun, maka di situ dikatakan kepada Fir'aun, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Qasas ayat 38, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma amiltu lakum min ilahin ghairihi fa'agid li ya hamanu ala tini faj'alli sarhaun la'alli attali'u illa ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Maka Fir'aun berkata, apa katanya? Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai itu pembesarku, kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain daripada aku. Maka Fir'aun memerintahkan, fa'aukid li ya hamanu alatini faj'alli sar'an la'alli attali'u ila ilahi Musa. Maka bakarlah hai hamam untukku tanah liat, kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik ke melihat Tuhannya Musa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Tuhannya Musa itu berada di atas. Maka Fir'aun mau melihat itu. Tetapi dalam ayat ini juga terselip itu teknologi membuat batu bata, ya, tanah liat yang dibakar. Kemudian wa inni la azunnuhu minal kazibin, sesungguhnya kata Fir'aun, aku yakin bahwa dia termasuk seorang pendusta. Jadi Fir'aun mengatakan Musa adalah seorang pendusta. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 18 berkenaan tentang kata kazzaba tadi, wa in tukazzibu faqad kazzaba umamum min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin, dan kamu orang kafir mendustakan, maka umat sebelum, jika kamu mendustakan maka umat sebelum kamu pun telah mendustakan. Itunya dia katakan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad menghadapi orang kafir mendustakan mereka, dan umat sebelum itu pun juga mendustakan para nabinya. Tetapi apa yang dikatakan kewajiban seorang rasul, wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Kewajiban rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Itu Al-Ankabut ayat 18. Kemudian dijelaskan lagi Al-Ankabut ayat 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakazzabuhu fa'ahazathumul rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Itu katakan fakazzabuhu fa'ahazathumul rajfah. Itu dikatakan mereka mendustakan Syuaib kasusnya. Lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Jadi setiap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dia akan mendapat azab cepat atau lambat. Fa'asbahu fi darihim jasimi. Jadilah mereka mayat bergelimpangan. Jadi tempat gempa itu yang terjadi. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 68, Allah berfirman, surah Ankabut ayat 68, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin. Di situ dikatakan siapakah itu? Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kaziban au kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu gitu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Jadi tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan kebenaran, yang mengada-adakan kedustaan, kemudian mereka mendustakan setelah yang hak datang kepada mereka. Alaisa fi jahannama maswal lil kafirin, bukanlah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir. Apa di ujungnya di pangkal tentang dusta di ujung kafir. Jadi maksudnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau kalimat-kalimat Allah itulah orang-orang kafir. Wallahu alam. Alhamdulillah apa yang kita diskusikan pada pagi ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita tentang tentang mendustakan. Jadi janganlah kita mendustakan ayat-ayat Allah walaupun satu ayat. Kita termasuk orang-orang yang pendusta. Itulah yang kita hindari. Janganlah kita menjadikannya demikian. Mudah-mudahan dengan setelah yang kita menghindari perkataan dusta. Itulah harapan kita semua agar kita termasuk orang yang benar. Demikian, terima kasih atas kekurangan kami menjelaskan, menyampaikan tadabbur ini. Mohon dimaafkan karena kekurangan kami. Kebenaran itu semuanya datang dari Allah. Demikian, dan atas kesalahan kami mohon kepada Allah. Maka pembicaraan ini ditutup dengan ucapan subhanakallah hamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.